Kali ukun contoh cara buat billing pajak PPN, PPh 21 dan PPh 23. Untuk akas KB Asibian itu PAUD yang dikelola teman saya, makanya bahasanya pakai bahasa Sunda. Tanpa menunggu lama-lama, kita ucapkan bahasa seperti biasa. Sebelum bahasanya kita ucapkan, ngopi dulu. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya tidak ke sekolah. Kenapa? Karena hari ini adalah 1 Mei, hari buruh. Semoga sahabat-sahabat kita yang menjadi buruh terus ada diberi kesehatan, terus ada diberi keberkahan, serta dipanjangkan umurnya. Tentunya terus bisa melaksanakan ibadah. Dan buat subscriber saya, semoga sehat selalu, semoga dimudahkan mencari rezekinya, diberi kesehatan, serta diberi kemudahan dalam setiap urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara PPN, PPh 21, PPh 23 untuk akas buat billingnya ya. Karena kalau sudah dibuat billing itu bisa langsung ke kantor pos atau bayar di Dana juga bisa. Tapi untuk lebih jelas notanya bisa pakai pos juga. Yuk kita buka videonya. Nah, seperti biasa kita masuk ke Google ya. Kemudian saya pilih emailnya. Kita klikkan. Kalau SD itu NPWP subunit karena saya operator SD. Kalau PAUD bagaimana? Bisa pakai NPWP yayasan ya. Namun harus minta NPWP dinas untuk melaporkan pajaknya. Di sini sinyalnya sangat jelek, bisa Anda lihat nih. Muter kayak apa ini? Aduh, malah the site can be urged. Apa nih? Nah, sudah masuk. Kita klikkan login subunit. Kita masukkan NPWP subunitnya. Kemudian kode captcha-nya. Captcha itu apa? Keamanan. Kemudian kita masuk. Nah, bisa Anda lihat di sini ada SPT unifikasi, ada SPT 21, ada PPN. Kalau mau laporan, contoh di sini saya mau melaporkan tentang PPN ya, yang bulan Februari. Nah, kita ambil referensinya dari dari BKU dan BKU pajak ya. Kita masukkan DPP dan PPN-nya. Kalau video ini dirasa sulit untuk dimengerti, nah ini kode rekeningnya kita masukkan ya. Bisa langsung datang ke sini sambil melihat bibit anggur supaya nanti Anda bisa bawa pulang ya. Jadi kalau saya kirim itu nantinya bibit anggurnya tidak hidup alias mati. Makanya kalau mau datang ke sini saya kasih edukasi dan saya akan ambil NPWP karena di sini upah lembur OPS, jadi saya akan ambil data saya ya.
itu kan foto cenah kayaknya bukan saya. Memang itu foto saya ambil waktu wisudaan. Kok kurus sekarang gendut? Ya, seperti itu. Kenyataan hidup ini terkadang berubah-ubah. Kita lihat tanggalnya ya. Tanggal diambil dari sini nih. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ada kesalahan, ada apa ini? Nah, diulangi lagi ya. Memang untuk membuat billing ini terkadang suka gini, oh PPN BM-nya belum saya isi masukkan. Makanya saya ini untuk PPN ya. Nanti PPH 21, PPH 23 saya contohkan. Masih pusing, datang ke sini, kita sharing sama-sama. Bukan berguru, saya tidak paling pandai. Kalau yang pandai itu saya kira di kecamatan saya Payuan gitu ya, yang sudah memahami seluk-beluk tentang seperti ini. Tapi orangnya sibuk. Kemudian kita cari di sini di kata kuncinya kita ganti ke bulan 2 karena tadi kita sudah. Nah, di sini banyak ya yang sudah saya buat. Untuk kita tidak bisa cetak billing kalau belum dibuat itunya datanya. Jadi buat kode billing dulu, kita pilih PPN, kemudian kita kopikan saja yang ada di itu. Kalau mau langsung jelas, kita tambahkan SD-nya, bulan berapanya gitu ya, supaya nanti ketika ketika kita bayar ke pos tidak pusing. Ini kita sesuaikan aja di BKU pajak dan BKU ya namanya. Tidak baku namanya, tidak harus tidak. Nah, kalau di sini saya PPN upah lembur ya, operator. Kemudian kita cetak billing. Awas, persenan untuk kemudian cetak billing. Persenan untuk upah lembur maupun yang lainnya itu harus sesuai dengan akas. Tidak boleh kita main tembak, apalagi persenannya beda. Itu fatal. Capek-capek buat billing tapi tidak sesuai dengan akas. Oh, sangat tidak etis. Sungguh terlalu gitu ya. Oke. Nah, itu untuk PPN ya. Untuk yang tadi bertanya PPN, begitu cara PPN, gampang. Kalau tidak ada NPWP masukkan nih, nggak usah pusing-pusing. Misalkan guru honornya upah lemburnya tidak punya NPWP, masukkan nih saja ya. Saya akan kasih contoh ini PPN. Nah, ini ada PPH 21 nih. Kita buat. Ya, seperti biasa kita kemudian kita pilih bukti potong, kemudian bulanan, setelah itu tahun pajak, setelah itu bulannya kapan. Oh, maaf teman saya ada yang. Nah, di sini kan yang di iya saya kasih dia ini saya lagi buat videonya udah ayeuna katanya ya, namanya juga operator. Kalau tugas itu tidak mengenal siang dan malam, subuh atau dimanapun ya. Nah, di sini saya akan mencari data gurunya. Contoh di sini kan yang dipotong pajaknya itu dari honor Sukuan Ahmad ya. Kemudian kita masukkan ke
aduh kesalahan. Kita cek ya namanya, masukkan nama yang dipotong pajaknya, kemudian cek. Nah, data ditemukan sudah. Kemudian karena Pak Ahmad ini pegawai tetap ya, walaupun honorer tapi tetap di sekolahnya. Jadi bukan kalau kalau kita kategorikan tidak tetap, kalau di yayasan itu bahasanya GTT dan GTY ya, guru tetap yayasan dan guru tidak tetap. Nah, kalau di SD itu pegawai tetap. Ya, meskipun belum diangkat, tetap statusnya adalah pegawai tetap. Nah, kalau misalkan tidak tetap, ini harus kita masukkan seperti ini: jumlah hari bekerja, jumlah penghasilan bruto. Ini berarti yang diundang pegawainya. Misalkan kita lihat sekolah pemeliharaan, nah itu harus dihitung untuk perharinya ya. Nah, kemudian contoh di sini ya. Nah, PPh 21 amat ini dari honornya ya, karena honor di sekolah saya yang paling apa itu paling besar. Pak pegawai tidak tetap bulan. Wah, nah, kalau di laporan seperti ini tidak bisa kita edit, tidak bisa kita sesuaikan dengan AKAS. Jadi solusi dari saya tadi, pilihlah upah pegawai tetap ya, agar bisa disamakan dengan AKAS. Kalau meskipun kita statusnya kawinkan tidak kawinkan, ini akan otomatis ya, karena yang dipotong menurut ini, kalau upah hamba seperti ini pegawainya itu tidak harus bayar pajak, akan nol. Berbeda kalau pegawai tetap, karena itu tetap bulanan jadinya no, apa itu ada potongannya gitu ya. Ini seperti bukti contoh saya masukkan ya, kalau tidak tetap ya. Nanti saya kasih contoh dengan yang betulnya. Ini hanya contoh kalau misalkan ada pemeliharaan di sekolah gitu ya. Ini pilih penanda tangan sebagai bendahara ya. Awas, NPWP bendahara juga harus aktif. Nah, kan ini tidak sesuai dengan AKAS. Sementara tadi di AKAS ada potongan 2.880 pajaknya ya. Lalu bagaimana supaya kita tidak pusing? Contoh ini contoh yang salah. Jadi saya tidak akan kita pilih yang final ya. Gimana ini final ada nih, tapi tidak ada jumlah PPh pajak ya. Nah, kita edit kalau tidak sesuai dengan yang ada di AKAS, pusing ya. Memang seperti ini laporan pajak buat bilik itu, kalau yang baru awal-awal ya pusing. Tapi meskipun pusing, ketika ada kopi, alhamdulillah, dan ada rokok, ini saya takut merokok disensor oleh pihak YouTube, jadinya tidak merokok.
ini tidak valid. Coba kita lihat ke atas lagi. Nah, kita cek. Nah, temukan. Kemudian di sini di atasnya kita ganti ke pegawai tetap. Kita cari apakah sudah sesuai dengan AKAS. Oh, lupa. Ininya kata kuncinya harus sesuaikan bulannya. Dipinang belum. Nah, ini masih salah saya kira. Kita edit kembali ya. Bagaimana mengeditnya? Kita klik ubah. Kita edit bukti dukung. Nah, kemudian ininya diganti oleh pegawai tetap ya. Penghasilan brutonya berapa, PPh 21-nya kita masukkan berapa ya. Karena di sini penghasilan brutonya Pak Ahmad 800.000 dan PPh pajaknya yang dipotong itu 800.000 ya. Kemudian kita simpan. Oh, ada apakah yang salah? Bukti potong tidak ditemukan. Ini nah, kita refresh dulu. Takut ini ada apa tadi belum dicek ininya ya. Tadi masih data yang lama yang nah, ini pegawai tetapnya kita masukkan. Nah, mungkin ini ada kesalahan di sistem, jadinya saya hapus aja agar tidak ribet. Kita buat awal lagi. Betulnya kalau berdasarkan pengalaman diedit juga bisa sebetulnya. PPh 21, kemudian kita rekam, kemudian kita pilih yang bulanan, pilih tahun pajak, pilih bulannya, pilih nicknya, karena Pak Ahmad belum punya NPWP. Kemudian kita masukkan namanya. Ini yang paling betul ya. Kemudian kita jenis pajak pegawai tetap, kemudian masukkan brutonya. Jadi kerekamnya tadi itu oleh sistem sudah gitu ya. Nah, ini kemudian kita klik. Ini harus sesuai dengan AKAS catatan, jangan sampai berbeda. Nah, sukses ini. Kalau sudah gini, ini PPh 21 tadi PPN PPh 21. Kenapa saya satukan? Supaya Anda tidak tidak puyeng. Nah, kemudian kita masukkan lagi di sini, tidak puyeng mencari tidak tiap-tiap judul. Kemarin kan saya pisah-pisah PPN PPh 21 PP
PH23. Nah, sekarang saya satukan supaya Anda tidak kemana-kemana nontonnya. Nah, kita kasih nama saja di sini. Nah, kalau tahun kemarin itu Honor itu tidak dipungut pajak, tapi sekarang dipungut pajak. Ya mungkin karena sekarang harus coba bayar pajak ya. Bagaimana kalau kita melaporkannya di akhir tahun? Itu di dinas kabupaten saya itu tidak dianjurkan, karena dianjurkannya tiap bulan harus bayar pajak, tiap tutup buku bayar pajak sampai 15 hari ke depannya. Karena kalau tidak bayar pajak nantinya kita lari dari tanggung jawab ya. Karena apapun bantuan yang kita terima, bantuan dari pemerintah ke sekolah yang kita terima, wajib kita melaporkannya. Tapi untuk AKAS ini diharuskan tiap bulan ya. Setelah itu kita buat rekaman PPh 23 yang terakhir ya. Misalkan di sini kata kuncinya bulan 3 ya. Karena saya lihat di bulan 3, di bulan Maret ada PPh 23-nya. Kemudian di sini, nah ini karena ini sewa truk, dan yang mempunyai truk di sekolah saya Ibu Haji, dan kebetulan truknya yang kita pakai, jadinya ini tidak perlu dicentang ya. Nah, kemudian berikutnya di sini bukan pembelian, sewa. Sewaan tanah, bukan tanah. Nah, ini nih. Kita masukkan tadi berapa? 1 juta ya. Kalau tidak salah berapa? Ini pajak, BKU pajak. Kita lihat di BKU-nya. Mana? PPh 23 ya, kita lihat di pajak dan nah betul, ini 1 juta, 2% dari 1 juta berapa? 20.000. Kita samakan dengan itu sama ya. Jadi awas, kita harus sesuai AKAS di dalam BKU pajak dan BKU ya. Jangan kita buat rumus sendiri, apalagi mengotak-atik data. Karena kalau ketemu oleh pihak BPK atau dinas, mampus Anda. Pajak itu tidak boleh kita otak-atik, kita jadi sesuai. Nah, di sini. Nah, kan di sini udah kelihatan. Kemudian berikutnya ini biasa harus. Kemudian ininya bahasa nodit ya, benar saya. Nah, kemudian centang, kemudian simpan, kemudian ya, dan kita cari di PP 21 dari mana. Untuk mencarinya kita pilih pajak penghasilan, pilih PPh 23, kemudian kata kuncinya bulan 3, kemudian cari, dan di sini ya sewa truk. Kemudian buat kode billing, kasih nama sesuai dengan yang di PKU pajak. Nah, di sini kalau mau jelas sekolahnya, karena sekolah banyak, tambahin SDN anu ya, jangan hanya ngopi dari sini supaya tidak puyeng OPK. Kalau mau buat puyeng OPK seperti saya ini.
Segitu saja untuk PPH 21, PPN, PPH 23. Mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tetap dari bodohan dan kita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.